Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nanda Nabila Azahra dari kelompok 5. Kelompok kami beranggota 4 orang. Yang pertama Mega Septiani, yang kedua saya sendiri Nanda Nabila Azahra, yang ketiga Najwa Fritzli, yang keempat ada Neneng Dwi Lestari. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang karangan yang bersifat pokok. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan pembahasan, yang keempat ada pembahasan, yang kelima ada tujuan penulis, yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Pendahuluan, latar belakang. Karangan merupakan salah satu bentuk komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan ide, gagasan, atau informasi kepada pembaca. Dalam konteks tertentu, terutama dalam dunia akademik, pemerintah, dan profesional dibutuhkan bentuk karangan yang bersifat formal. Karangan formal ditulis dengan memperhatikan struktur sistematis, penggunaan bahasa yang baku, dan penyajian informasi yang objektif, serta logis. Keberadaan karangan formal yang sangat penting karena dapat menjadi media yang efektif dan menyampaikan informasi resmi seperti laporan, makalah, karya ilmiah, atau surat dinas. Rumusan masalah. Dalam penulisan karangan yang bersifat formal, terdapat beberapa hal mendasar yang perlu dipahami agar tulisan yang dihasilkan sesuai dengan kaidah akademik dan profesional. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam tugas kali ini adalah A. Bagaimana cara memilih topik dan judul yang tepat pada karangan yang bersifat formal. Lalu B. Bagaimana pembatasan topik dilakukan agar pembahasan karangan formal tetap fokus dan terarah. Lalu yang C. Apa perbedaan antara topik dan judul dalam karangan yang bersifat formal. Lalu yang D. Apa tujuan utama dari penulisan karangan yang bersifat formal. Baik, selanjutnya ada tujuan pembahasan. Tujuan pembahasan yang pertama yaitu menjelaskan cara memilih topik dan judul yang terdapat dalam penulisan karangan yang bersifat formal. Tujuan pembahasan yang kedua yaitu menjabarkan cara melakukan pembatasan topik agar pembahasan dalam karangan formal tetap fokus, jelas, dan terarah. Tujuan yang ketiga yaitu menjelaskan perbedaan antara topik dan judul dalam konteks penulisan karangan formal. Tujuan yang terakhir menguraikan tujuan dari penulisan karangan formal dalam berbagai konteks, baik akademik maupun profesional. Pembahasan topik dan judul karangan yang bersifat formal. Dalam penulisan karangan yang bersifat formal, langkah awal yang menentukan keberhasilan tulisan adalah kemampuan penulis dalam memilih topik dan merumuskan judul. Topik dan judul tidak hanya menjadi dasar penyusunan isi, tetapi juga berfungsi sebagai penunjuk arah keseluruhan struktur tulisan. Topik yang tepat akan memudahkan penulis mengembangkan gagasan secara sistematis dan sesuai dengan tujuan penulisan. Pemilihan topik dan judul merupakan langkah awal yang sangat penting dalam penulisan karangan formal. Topik adalah pokok pikiran atau ide utama yang menjadi dasar pembahasan dalam sebuah karangan. Topik bersifat lebih umum dan menjadi inti dari seluruh isi tulisan. Sedangkan judul adalah bentuk pernyataan yang mewakili topik secara lebih spesifik dan ditulis dalam bentuk kalimat atau frasa yang ringkas namun jelas. Judul merupakan identitas tulisan yang pertama kali dibaca oleh pembaca dan harus mampu menarik perhatian serta mencerminkan isi karangan. Dalam penulisan formal, pemilihan topik dan judul harus dilakukan secara cermat dan sistematis. Menurut Al-Hadiah, Kertas 1990. Pemilihan topik merupakan langkah awal dalam proses menulis yang sangat menentukan arah dan kualitas karangan. Sementara itu, Keraf 2001 menyebutkan bahwa judul yang baik adalah judul yang singkat, padat, dan mengandung kejelasan makna. Topik dan judul karangan yang bersifat formal. Dalam memilih topik untuk karangan formal, penulis perlu mempertimbangkan beberapa hal berikut. Yang pertama, kesesuaian dengan bidang kajian topik harus relevan dengan disiplin ilmu atau konteks penulisan. Yang kedua, ada menarik dan bermanfaat. Pilihlah topik yang aktual, memiliki urgensi,
atau berdampak pada masyarakat, hingga tulisan tidak hanya bersifat informatif tetapi juga solutif. Yang ketiga, topik yang dapat dikuasai penulis harus memahami substansi topik. Yang keempat, ada ketersediaan referensi atau data. Topik yang baik adalah topik yang dapat ditelusuri sumber rujukannya, baik dari buku, jurnal, artikel ilmiah, maupun hasil penelitian. Yang kelima, ada ruang lingkup yang jelas. Topik sebaiknya tidak terlalu luas agar pembahasan bisa fokus dan mendalam. Setelah topik ditentukan, langkah selanjutnya adalah merumuskan judul. Judul dalam karangan formal harus memenuhi beberapa kriteria berikut. Relevan dengan isi tulisan ringkas, idealnya tidak lebih dari 15 kata. Spesifik, tidak mengandung makna ganda. Menggunakan bahasa baku sesuai dengan kaidah ejaan yang disempurnakan. Mencerminkan permasalahan yang dibahas. Judul yang baik tidak hanya menjadi representasi isi, tetapi juga mampu menarik perhatian pembaca serta memberikan gambaran awal mengenai arah tulisan. Selanjutnya, ada pembatasan topik dalam karangan yang bersifat formal. Dalam penulisan karangan formal, pembatasan topik merupakan langkah krusial setelah penulis menentukan topik utama. Topik yang terlalu luas akan menyulitkan proses penulisan karena dapat menyebabkan pembahasan menjadi melebar, tidak fokus, bahkan keluar dari tujuan penulisan. Oleh karena itu, pembatasan topik perlu dilakukan agar tulisan yang dihasilkan lebih tajam, sistematis, dan sesuai dengan ruang lingkup yang direncanakan. Pembatasan topik ini berarti mempersempit area batasan dari suatu topik umum ke aspek yang lebih spesifik. Pembatasan topik berarti mempersempit area bahasan dari suatu topik umum ke aspek yang lebih spesifik, yang dapat dianalisis secara lebih mendalam dan logis. Menurut Akaida dan kawan-kawan, pembatasan topik adalah kegiatan menyaring atau mempersempit suatu gagasan utama agar dapat dibahas secara terarah dan tidak menyimpang. Dengan melakukan pembatasan topik, penulis akan lebih mudah menyusun kerangka tulisan, menentukan sumber referensi yang relevan, serta menyajikan argumen yang fokus dan logis. Proses pembatasan ini juga penting untuk menyesuaikan tulisan dengan waktu, panjang tulisan, serta kebutuhan pembaca atau audiens. Misalnya, topik pembahasan anak usia dini terlalu luas untuk dibahas dalam satu makalah, tetapi jika dibatasi menjadi peran orang tua dalam perkembangan sosial anak usia dini di PAUD Indonesia Gemilang, maka cakupannya akan lebih jelas dan mendalam. Pembatasan topik juga dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan. Pertama, berdasarkan ruang lingkup tempat atau lokasi tertentu, seperti daerah, sekolah, ataupun wilayah penelitian. Kedua, berdasarkan waktu, misalnya dalam kurun tahun tertentu atau sebelum dan sesudah peristiwa. Lalu yang ketiga, ada melalui kelompok sasaran, seperti usia, jenis kelamin, atau latar belakang sosial ekonomi. Lalu yang keempat, melalui aspek kajian, seperti aspek kognitif, sosial emosional, ataupun bahasa dalam perkembangan anak. Pembatasan ini membuat penulis lebih mudah mengembangkan isi tulisan sesuai dengan tujuan dan tidak keluar dari jalur pembahasan. Sejalan dengan itu, Suparno dan Yunus 2017 menjelaskan bahwa pembatasan topik merupakan bagian dari tahap penulisan yang penting untuk memastikan kejelasan arah dan kedalaman isi. Tanpa pembatasan yang tepat, tulisan cenderung tidak memiliki fokus dan cenderung bersifat umum, sehingga sulit untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh sebab itu, pemilihan dan pembatasan topik harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan urgensi, ketersediaan data, dan relevasi terhadap audiens ataupun tujuan penulisan. Dengan pembatasan yang efektif, penulis tidak hanya dapat menyusun tulisan yang terstruktur dengan baik, tetapi juga memberikan kontribusi pemikiran yang bermakna dan terbobot dalam ranah akademik maupun profesional. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan antara topik dan judul dalam konteks penulisan karangan formal. Yang pertama, ada pengertian topik. Topik adalah bahasa atau inti ide dari sebuah tulisan. Topik ini juga bersifat umum dan masih memerlukan pembatasan agar dapat dikembangkan menjadi sebuah tulisan yang terarah. Dalam penulisan formal, tentunya topik harus bersifat objektif, aktual, dan sesuai dengan bidang keilmuan yang sedang dibahas. Sedangkan pengertian dari judul adalah judul ini harus berbentuk konkret dari sebuah topik yang sudah diambil,
yang telah dipersempit atau diperjelas sehingga judul digunakan sebagai identitas tulisan dan mencerminkan isi karangan secara menyeluruh. Judul ini harus ditulis secara ringkas, padat, dan informatif secara sesuai dengan kaidah bahasa yang baik dan benar. Contoh perbandingan dari topik dan judul, misalkan topik kita mengambil dari disiplin anak. Nah, kita dapat mengembangkannya menjadi judul Strategi Guru dalam Membentuk Disiplin Anak Mulai Kegiatan Harian di PAUD. Nah, itu judul yang dapat kita ambil dari topik yang awalnya sudah kita tentukan. Selanjutnya, tujuan utama dari penulisan yang bersifat formal. Jadi, penulisan karangan yang bersifat formal itu memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar menyampaikan informasi. Nah, tujuan ini berkaitan erat dengan konteks, bidang keilmuan, dan audiens yang dituju. Oleh karena itu, memahami tujuan penulisan formal itu sangat penting agar isi tulisan tidak menyimpang dari arah yang seharusnya. Menurut Suparno dan Yunus 2007, tujuan utama penulisan formal adalah menyampaikan gagasan secara sistematis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Penulisan ini dituntut untuk memenuhi kaidah bahasa baku, struktur penulisan yang runtut, dan didukung oleh data atau referensi yang dapat dipercaya. Nah, tujuan dari penulisan yaitu 1. Menyampaikan informasi secara objektif. Nah, karangan formal itu bertujuan untuk menyampaikan informasi, pengetahuan, atau hasil pemikiran kepada pembaca secara objektif, tanpa melibatkan emosi atau opini pribadi. Penulis harus memaparkan fakta atau pendapat yang telah dikaji secara kritis dan disusun dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, menganalisis atau membahas suatu masalah. Tujuan lain dari penulisan formal adalah untuk menganalisis suatu fenomena atau masalah baik dalam konteks sosial, pendidikan, ekonomi, maupun bidang lainnya. Nah, penulis ini biasanya mengkaji persoalan berdasarkan teori, data, dan logika ilmiah untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada pembaca. Yang ketiga, memberikan solusi atau rekomendasi. Nah, penulis karangan formal juga sering digunakan untuk memberikan solusi atau rekomendasi terhadap permasalahan yang diangkat. Ini menjadi penting terutama dalam makalah ilmiah, laporan penelitian, atau proposal kebijakan. Yang keempat itu mendokumentasikan gagasan atau temuan. Nah, karangan formal dapat digunakan untuk mendokumentasikan hasil pemikiran, penemuan, atau proses tertentu secara sistematis, sehingga bisa menjadi referensi bagi penulis lain, peneliti, atau institusi pendidikan di masa depan. Tujuan yang kelimanya itu melatih kemampuan berpikir kritis dan sistematis. Melalui penulisan formal, penulis dilatih untuk berpikir kritis, logis, dan sistematis dalam mengolah informasi. Nah, ini adalah bagian dari proses pembelajaran akademik yang bertujuan mengembangkan kemampuan intelektual dan profesional seseorang. Nah, tujuan yang terakhir yaitu meningkatkan kemampuan bahasa ilmiah. Tujuan lainnya adalah untuk melatih penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan ilmiah. Karangan formal mengharuskan penulis untuk menggunakan struktur kalimat yang tepat, kosakata baku, serta gaya bahasa yang sesuai dengan etika akademik. Nah, itu tadi pembahasan tentang karangan yang bersifat formal. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penulisan karangan yang bersifat formal itu membutuhkan pemahaman yang mendalam terhadap unsur-unsur dasarnya seperti topik, judul, pembahasan ruang lingkup, serta tujuan penulisan. Topik itu merupakan ide utama atau pokok bahasan yang menjadi dasar isi tulisan. Nah, pemilihan topik yang relevan, menarik, dan sesuai bidang keilmuan itu akan sangat menentukan kualitas karangan.
Setelah topik ditentukan dan dibatasi ruang lingkupnya, barulah dirumuskan judul yang konkret, jelas, dan mencerminkan isi karangan. Judul yang baik itu harus ringkas, spesifik, dan bebas dari makna ganda agar mampu menggambarkan isi tulisan yang tepat. Perbedaan antara topik dan judul itu terletak pada sifat, bentuk, dan fungsinya. Topik itu bersifat umum dan abstrak, sedangkan judul bersifat khusus dan konkret. Selain itu, tujuan dari penulisan formal itu tidak hanya untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk menganalisis suatu permasalahan. Nah, pemahaman terhadap semua elemen tersebut itu akan membantu penulis menyusun karangan formal dan runtut, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.